Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita terkait dengan latihan membaca kitab Arab Gundul menggunakan kitab Hilyah Talibil Ilmi li Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan ini merupakan pertemuan yang kedua. Semoga pertemuan ini bisa lancar dan bisa diambil manfaatnya untuk siapa saja yang mendengarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke baris kedua akhir. Wala tazalu tunashitu mutaqaddimatan ila taraki wan nuduji. Wala tazalu, dan senantiasa, tunashitu, kebangkitan kesadaran ilmiah ini mendorong, menyegarkan, mutaqaddimatan, untuk memajukan, ila taraki wan nuduji, kepada peningkatan dan kematangan. Dari paragraf ini, dari sisi bahasannya, diantaranya wala tazalu. Wala tazalu diartikan dan senantiasa. Kalau arti secara harfiahnya, la tidaklah, tazalu hilang, zala yazalu hilang, la tazalu tidak hilang atau masih, dan masih atau biasa diartikan senantiasa. Dan senantiasa tunasyitu, ini fiil. Timbangan tufa'ilu di dalam fiil mudhari dia bisa diartikan dua kemungkinan. Yang pertama dhamirnya hiya, berarti dia mendorong, dia menyegarkan, dia menggairahkan. Yang kedua dipakai untuk dhamir anta, diartikan engkau menyegarkan, engkau mendorong, engkau merajinkan. Nah, di sini untuk menetapkan arti kemana larinya, tentu kita harus paham bentuk kalimatnya atau siyakul kalami, bentuk kalimat. Kita lihat ke belakang, ternyata ini berkaitan dengan kata yang sebelumnya, yaitu yu'ayishuna yaqadhatan ilmiyatan. Mereka orang Islam hidup di dalam kesadaran ilmiah, di dalam kesadaran ilmu. Tatahallalu laha subhatul wujuh, yang sinar-sinar wajah bersinar dengan kesadaran ilmiah ini, atau diartikan secara mudahnya, yang wajah-wajah orang Islam bangga, senang dengan adanya kebangkitan atau kesadaran ilmu ini. Jadi di sini pembahasannya terkait dengan kesadaran ilmiah. Maka kita artikan wala tazalu tunasyitu, dan senantiasa kesadaran ilmiah ini mendorong. Yaqadhah muannas, ada tandanya itu tamarruta. Maka fiilnya adalah tunasyitu. Nah, untuk mengetahui terkait dengan kata fiil ini, apakah saya, kamu, dan yang lainnya, tentu harus memahami sorof. Ini timbangan tufa'ilu. Kalau tasrifnya yufa'ilu, yufa'iluna, yufa'iluna.
tufa'ilu tufa'ilani yufa'ilna, tufa'ilu tufa'ilani tufa'iluna, tufa'ilina tufa'ilani tufa'ilna, ufa'ilu nufa'ilu. Jadi timbangan tufa'ilu yang di sini dipakai tunasyitu maka ada dua. Bisa dhamir hiya atau anta. Dan di sini dipakai adalah hiya. Karena kalau dipakai untuk anta maka nggak nyambung. Akan lari dia. Artinya akan berantakan. Kita teruskan, dan senantiasa kesadaran ilmiah ini akan mendorong, akan menyemangatkan. Mutaqaddimatan ila taraki wa nuduji, mutaqaddimatan ini sebagai hal. Dengan mendorong, dengan mengedepankan kepada kebangkitan dan kematangan, kedewasaan. Di mana kesadaran ilmiah ini menyegarkan. Siapa yang disegarkan? Maka di sini ada keterangan fi afidati syababil ummati, di dalam hati-hati jiwa-jiwa para pemuda umat. Fi di dalam, afida ini bentuk jamak taksir dari kata fuad. Fuadun, fuadani, afida. Di dalam hati-hati syabab ini jamak dari kata syabun. Untuk mengetahui setiap arti kata dari awal, dari tazalu, dari kata zala, tunasyitu, dari nasyata, mutaqaddima, dari qaddama, ila taraki, taraki dari kata taraqqa, an-nuduji dari kata naloja, afida dari kata fuad, syabab dari kata syab. Ini untuk mudah mendapatkan artinya cukup kita menggunakan kamus. Nah, kamus yang ringan, yang berbentuk kitab, maka kami sarankan paling minim adalah kamus Mahmud Yunus, Profesor Dr. Mahmud Yunus. Di atasnya adalah kamus Munawir. Jika ada dana untuk membeli kamus, maka disarankan untuk membeli kitab kamus Munawir. Karena untuk yang baca kitab, kalau mengandalkan kamus Mahmud Yunus nggak terkejar, maka minimal ditambah dengan Mahmud Yunus. Ada dana lagi, maka beli kamus tambahan, yaitu kamus Arab, ya artinya Arab lagi, yang bernama Al-Mu'jam Al-Wasit. Al-Mu'jamu Al-Wasit. Harganya sekitar 200 sekian. Jadi untuk yang baca kitab ini, kalau sudah terbiasa menggunakan kamus Mu'jam Wasit, maka akan mudah. Adapun yang kamus versi online atau yang sifatnya aplikasi, apakah Android, maka disarankan menggunakan kamus dua macam. Yang pertama, kamus Arab Indonesia yang bernama kamus Ristek. Ristek ini kalau ada Android silakan buka Play Store dan instalkan kamus Ristek. Untuk yang kamus Arab-Arab dan juga bisa Arab Indonesia yaitu kamus Al-Ma'ani. Ini juga mudah. Al-Ma'ani ada yang aplikasi offline, ada yang online. Kita teruskan. Majdaha wa damaha, kemuliaannya dan darahnya. Majdaha, kemuliaannya. Majdah ini kenapa dia fathah? Karena dia sebagai maf'ulun bih dari kata tunasyitu. Ya, tunasyitu fi'il muta'addi, fi'il yang perlu objek. Maka dia harus dikasih maf'ulun bih atau objek. Kesadaran ilmu akan senantiasa mendorong, membangkitkan, menyegarkan apanya? Kemuliaannya.
Kemuliaan siapa? Kemuliaan umat. Umat siapa? Umat Islam. Wadamaha dan darahnya. Al-mujaddida yang memperbarui, yang membuat pembaharuan lihayatiha untuk kehidupan umat Islam ini. Untuk bacaannya cukup sampai sini. Kita ambil secara ringkas maksudnya dan tata bahasanya. Maksudnya untuk yang paragraf ini, untuk yang bacaan ini adalah wala tazalu tanashitu mutaqaddimatan ila taraki wan nuduji, dan senantiasa kesadaran ilmu ini dalam kurung yang ada pada diri orang Islam ini adalah akan memajukan kepada kebangkitan dan kematangan untuk orang-orang Islam, tentunya pada jiwa para pemuda umat Islam. Apa yang disigarkan? Yaitu majdaha wa damaha, kemuliaan dan darahnya. Al-mujaddidan li hayatiha, yang akan mengadakan pembaharuan untuk kehidupan umat Islam ini. Itu adalah keterangan daripada penjelasan pertemuan kedua. Untuk yang selanjutnya, jika ada yang mau ditanyakan, maka silakan. Ada pertanyaan, silakan. Silakan daripada peserta, jika ada yang mau bertanya terkait dengan yang sudah dibahas atau yang pertemuan kemarin pertama, dari sisi bentuk kata, yaitu sorofnya, atau kedudukan nahwunya, i'rabnya, atau dari sisi maksudnya, silakan tanya. Kita belajarnya pelan-pelan, 2 baris atau beberapa baris saja. Yang ditargetkan adalah, yang diutamakan adalah kita dengan belajar seperti ini akan memberikan kepada kita kemampuan untuk membaca kitab yang lain. Bukan hanya semata-mata mengkaji kitabnya, tapi yang ditonjolkan lebih utama adalah kita mengambil ilmu alatnya. Sehingga ke depan para peserta bisa membaca kitab secara sendiri. Insyaallah masih muda, Ustaz. Masih muda. Kalau masih muda, apa kita lanjutkan, apa kita cukupkan? Mungkin 1 kalimat lagi ya. Baik, kita teruskan 1 kalimat lagi. Idnaro al-kata'iba syababiyata tatara. Ketika. Bisa juga diartikan karena. Ini adalah memberikan dasar akan kata yang sebelumnya. Kenapa bisa dinyatakan kaum muslimin memiliki kesadaran ilmiah? Apa buktinya? Karena, atau ketika naro al-kata'iba, kita lihat al-kata'iba, kelompok-kelompok. Ini al-kata'ib jamak taksir dari kata katiba, katibatun. Jadi katibatun diartikan kelompok atau pasukan atau batalion. Ketika kita, atau karena kita melihat kelompok-kelompok asyababiyah, para pemuda, tataro, silih berganti. Tataro, kalau naro fi'il fa'il, fi'il lihat, fa'il kami. Ro'a yaro, ini fi'il muta'addi, maka harus diberikan objek. Mana objeknya? Al-kata'iba, maka dia dinasobkan. Jamak taksir, tanda nasabnya dengan fathah, maka al-kata'iba.
Karena al-kata'iba ini akan diberikan sifat, maka kata yang setelahnya harus ngikut ke harokat kata'iba. Maka kita dapati al-kata'iba asyababiyata. Diartikan kelompok-kelompok pemuda. Kelompok-kelompok yang muda. Atau kelompok-kelompok para pemuda. Jadi al-kata'iba man'ud asyababiyata na'at. Jadi meskipun dalam penyebutannya na'at man'ud, tapi prakteknya adalah man'ud pertama, na'at kedua. Bedaannya dengan mudhof mudhof ilaih. Mudhof pertama, mudhof ilaih kedua. Kemudian lanjutan lagi tataro. Tataro artinya silih berganti. Silih berganti. Atau berurut-urut. Atau mutatabi'in. Atau mutawalin. Nah, tataro ini secara nahwunya dia sebagai hal. Sebagai hal. Bagaimana cara mengartikan? Kalau dia hal, kita artikan karena kita melihat para kelompok-kelompok orang-orang muda, bagaimana keadaan mereka? Tataro, silih berganti. Silih berganti. Bergantian. Ya. Yang silih berganti itu kitanya ketika kita melihat atau kelompoknya yang berganti? Ya, bagus. Tataro ini adalah silih berganti. Siapa dia? Karena ini hal untuk kataib, maka kataibnya. Dalam hal apa bergantiannya? Kita lihat kata yang setelahnya. Jadi kalimat setelahnya adalah penjelasan terkait dengan tataro. Apa? Yataqallabuna fi a'dhafil ilmi. Mutqalina bihimlihi ya'ulluna minhu wa yanhaluna. Yataqallabuna, ini keterangan tatro, di mana tatronya? Di mana silih bergantinya? Kelompok-kelompok orang-orang muda ini silih berganti apa? Yataqallabuna, datang pergi. Berbolak-balik. Diartikan datang pergi. Silih berganti datang pergi. Datang pergi, datang pergi. Di mana? Fi a'dhafil ilmi, dalam majelis-majelis ilmu. Mudahnya kita artikan karena kita melihat para kelompok-kelompok orang-orang muda, mereka silih berganti berdatangan dan berpulangan atau mundar-mandir dari majelis ilmu. Berangkat ke majelis ilmu fikih, berangkat majelis ilmu hadis, kemudian pulang, berangkat lagi dan seterusnya. Mutqalina bihimlihi. Mutqalina ini sebagai hal. Hal untuk siapa? Untuk para pemuda. Para pemuda. Jadi al-kata'iba asyababiyah secara bentuknya dia mu'annas. Al-kata'iba asyababiyata mu'annas. Tapi ketika berubah ke fi'il boleh. Karena dalam kata'ib ini dia orang-orang laki-laki. Maka boleh kita menggunakan yataqallabuna. Seperti hanya kata ummah. Ummatun bisa kita menggunakan dhamir mu'annas, mufrad, atau menggunakan jamak, mudzakkar salim. Kita teruskan mutqalina dari kata atqala, timan af'ala. Sakula berat, asqala memberatkan. Mutqalina ini jamak mudzakkar salim. Bentuknya adalah isim maf'ul. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun. Mutqalun, ya. Mutqalun ini rafa. Kalau dia nasab karena dia hal, maka mutqalan, mutqalaini, mutqalina. Karena jamak mudzakkar salim, ketika dia nasab dengan ya. Maka kita artikan mutqalina, bagaimana keadaan para pemuda mondar-mandir
dari majelis ilmu, mudghalina dalam keadaan diberatkan, dibebankan, terbebani, terberatkan. Dengan apa? Bihamlihi. Ini di sini tertera ada harokat kasroh di ha. Bihamlihi. Ini nampaknya salah cetak. Atau mungkin juga ada masdar yang lain. Cuman saya ingat kami, hamala yahmilu, masdarnya adalah hamlan. Hamala yahmilu hamlan. Dan sebagai catatan, masdar untuk fi'il yang jumlah hurufnya 3 bersifat sima'iyun. Artinya lewat pendengaran, lewat kamus. Nggak boleh kita kira-kira. Dan tidak ada patokannya. Memang harus dihafalkan. Harus lihat kamus. Sementara yang kami pernah lihat kamus dan masih ingat adalah hamala yahmilu hamlan. Hamlan nggak ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Di kamus yang lain daripada yang belum pernah kami buka karena kamus banyak. Mungkin ada masdarnya hamlan. Kalau ada maka dipakai. Kalau nggak ada maka pindah ke hamlan. Ini hal yang biasa karena satu fi'il dalam bahasa Arab masdarnya kadang bisa lebih daripada satu. Seperti zara'a yazra'u, zar'an zira'atan, 2. Ada yang 3, wasaba yasibu, wasban, wusuban, sibatan, 3. Dan ini semuanya pengetahuan terhadap masdar adalah harus lihat kamus dan dihafalkan. Kemudian kita teruskan. Bihamlihi, mereka terbebani dengan membawanya. Apa yang dibawa? Ilmu. Karena para pemuda mondar-mandir datang pergi dari majelis ilmu. Tentunya akan diberatkan dengan membawa ilmu. Dengan menghafal, dengan murojaah, dengan mudzakarah, dengan mengingat, dengan yang lainnya dari sarana-sarananya, dengan materi yang harus dikeluarkan, pikirannya harus dia keluarkan dan seterusnya. Ya'ulluna. Ini hal lagi. Jadi halnya di sini ada 3. Mudghalina hal berbentuk isim maf'ul. Ya'ulluna hal berbentuk jumlah fi'liyah. Ya'ulluna ini dari kata alla. Alla ya'ullu. Ya'ullu, ya'ullani, ya'ulluna mereka. Ya'ulluna mereka sakit. Mereka merasakan sakit. Minhu dari ilmu. Jadi nggak ada cerita orang yang belajar dia manja, senang, hidup yang serba kemewahan, nggak dapat. Mesti orang yang belajar tentu dia akan terbebani dengan membawa beratnya ilmu dan mereka akan merasakan sakit daripada mengarungi dunia atau mengarungi samudera ilmu. Wayanhaluna, dan mereka akan meneguh ilmu ini. Jadi terbebani dengan membawanya, merasa sakit dengannya, maka akan bisa meminum lautan ilmu. Tanpa keduanya, tanpa sebelumnya, tidak akan bisa minum. Baru sebentar, sakit sebentar, langsung dia pergi atau putus asa sehingga air ilmu tidak akan dia minum. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum teruskan dari penjelasannya, silakan. Ada. Dari sisi nahwu, sorofnya atau maksudnya. Pelan-pelan sambil mengingat kaidah-kaidah sorof, kaidah-kaidah nahwunya. Dan seyogiannya, ini sambil nunggu pertanyaan, kalau ada pertanyaan, seyogiannya ketika kita akan masuk pelajaran, biar pikiran kita nggak kosong sama sekali dengan pelajaran, maka hendaknya kita sudah ada persiapan dari sisi
pelajaran dari sisi bacaannya, sisi arti perkataannya, sisi sorof dan nahwunya, sisi maksudnya, sehingga ketika dalam pelajaran online atau live akan ada pelajaran yang hidup, bisa tanya jawab. Karena baik murid maupun guru memang semuanya dari segala pihak, pihak guru dan pihak murid harus ada persiapan sehingga berjalannya akan banyak manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, tanyakan. Ada, jelas. Kita teruskan apa cukup kira-kira? Cukup, kita lanjutkan ke depan. Baiklah, semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kedua ini ada manfaatnya dan pelajaran kita bisa terus berjalan sampai akhir, dan setelah kitab ini semoga bisa pindah ke kitab yang lainnya, dan hanya Allah lah yang bisa memberikan kelancaran pada program ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.